Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik sering disebut juga sebagai komponen hidup. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi 3. Yang pertama, produsen. Produsen adalah organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan. Organisme yang masuk dalam kelompok produsen bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lain, sehingga produsen disebut juga organisme autotrof. Contoh produsen yaitu tumbuhan, ganggang hijau biru, bakteri, dan organisme lain yang memiliki klorofil. Yang kedua, konsumen. Sementara itu, konsumen berkebalikan dengan produsen. Kelompok ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan membutuhkan peran produsen. Konsumen disebut juga sebagai organisme heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, karnivora atau pemakan daging, dan yang kedua, herbivora atau pemakan tumbuhan, dan yang ketiga, omnivora atau pemakan segalanya, atau bisa juga disebut dengan pemakan daging dan tumbuhan. 3. Pengurai. Pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup lain telah mati. Pengurai memiliki ciri ukuran tubuh yang kecil. Dekomposer bisa dijumpai di mana saja, baik di darat, air, bahkan udara. Contohnya jamur dan bakteri. 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati. Apa saja yang masuk dalam kelompok komponen abiotik? Berikut penjelasan lengkapnya. A. Air. Air menjadi komponen abiotik yang sangat diperlukan dalam kehidupan. B. Udara. Udara dibutuhkan makhluk hidup untuk bisa bernafas dengan baik. C. Cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi tumbuhan. D. Tanah. Tanah juga bisa merupakan sumber kehidupan terutama bagi kelompok produsen. E. Letak geografis. Letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah tertentu di muka bumi. Letak geografis ini ditentukan dari segi astronomis, geologis, dan sosial budaya. F. Iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata di seluruh tempat yang luas dalam waktu yang lama. Biasanya terbentuk karena adanya interaksi antara kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Dan yang terakhir, pH atau derajat keasaman. pH atau derajat keasaman menunjukkan kondisi tanah dalam keadaan asam atau basah.